sorry ass DJ. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman beserta Ibu dosen pembimbing mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal analisis studi kelayakan bisnis pada UD Sari Batu Alam. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Nikadek Debbie Cynthia Aryani dengan NIM 190111086, kemudian Niputurian Paramita Anggreni dengan NIM 190111091, kemudian Kadek Desi Selviani dengan NIM 190111095, dan yang terakhir adalah Nilo Omi Widiantari dengan NIM 1901113. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari UD Sari Batu Alam. Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang, apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti properti. Dan hal inilah yang membuat munculnya sebuah peluang dalam pengadaan material pendukung dalam pembangunan properti, yaitu batu alam. Meskipun dewasa ini sudah ditemukan inovasi bahan pengganti batu alam dalam membuat pengganti keramik, namun sebagian besar masyarakat saat ini lebih suka menggunakan batu alam dalam sentuhan inovasi dalam pembangunan rumahnya. Batu alam merupakan salah satu material penyusun bumi yang keberadaannya sangat melimpah ruah serta pasar yang luas. Kekayaan sumber daya batu alam banyak dimanfaatkan oleh beberapa daerah di Indonesia dan menjadi sebuah usaha dengan skala mikro atau kecil. Salah satu jenis batu yang sering diminati oleh masyarakat yaitu batu koral. Batu koral adalah material bangunan yang diambil secara langsung dari alam dan bisa digunakan tanpa melalui proses pabrik terlebih dahulu. Banyaknya permintaan pasar dan pembangunan proyek pemerintah membuat produksi pada batu ini menjadi semakin meningkat. Sehingga target produksi perusahaan juga harus maksimal. Begitu halnya dengan yang terjadi pada UD Sari Batu Alam. UD Sari Batu Alam merupakan usaha properti yang bergerak pada bidang pemasaran yang memasarkan berbagai jenis batu alam seperti paras klating, batu candi, Palimanan Cirebon, serta batu alur, di mana bahan-bahan tersebut didatangkan langsung dari daerah Jawa sebagai penghasil utama batu alam tersebut. Kemudian selanjutnya ruang lingkup usaha, aspek manajemen dan hukum. Adapun data pemilik dari UD Sari Batu Alam, yaitu pemilik UD Sari Batu Alam bernama Nyoman Gargita. Lahir di Singaraja pada tanggal 8 Desember 1967. Beralamat di Jalan Gunung Rinjani dengan nomor telepon 081 338 677 213. Pengalaman bekerja ialah berbisnis. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu mengenai data usaha kecil. Data usaha kecil dengan nama usaha kecil yaitu UD Sari Batu Alam, bidang usaha batu alam, bentuk badan usaha yaitu UD, alamat perusahaan Jalan Pulau Komodo, nomor 118 Banyuning, Buleleng, Bali. Dengan telepon 081 338 677 213. Kemudian dengan surat izin yang pertama yaitu SIUP dengan nomor IUMK garing 116 garing CMT titik BLL garing 2018 dengan tanggal 7 Mei 2018. TDP dengan nomor 503 garing 86 garing TDP
CMT.Buleleng-2018 dengan tanggal 7 Mei 2018. Kemudian ada NPWP dengan nomor 24.225.734.3 strip 902 dengan tanggal 7 Mei 2018. Usaha UD Sari Batu Alam ini mulai beroperasi pada tahun 2010, bentuk dengan jumlah karyawan 1 orang. Kemudian jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sistem upah yaitu sistem harian. Kemudian jenis pendidikan yang pernah diikuti yaitu pelatihan manajemen. Yang selanjutnya yaitu pasar. Salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesanan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan saat ini. Segmentasi, targeting, dan positioning merupakan model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Kemudian, fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Yang dimaksud usaha toko batu alam adalah menjual batu-batuan yang digunakan untuk menghias taman, garasi, dan pagar rumah. Sedangkan dalam pemasaran usaha ini ditargetkan pada 2 segmentasi pasar, yaitu bangunan baru dan renovasi, kemudian yang kedua perumahan atau bangunan lama. Yang selanjutnya yaitu permintaan. Dari UD Sari Batu Alam ini omset penjualannya kira-kira 53 juta per tahun, kemudian volume penjualannya 880 unit per tahun. Penjualan hasil produksi kepada konsumen pribadi perumahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pesaing. Pesaing merupakan orang-orang yang produk layanannya mungkin tidak mirip dengan yang kita tawarkan, tetapi tetap menyasar target pasar yang sama atau bahkan menjadi alternatif pengganti dari produk. Dalam UD Sari Batu Alam ini memiliki cukup banyak pesaing, sehingga toko ini harus mengedepankan kualitas baik dari segi harga itu sendiri dan lain sebagainya untuk dapat bersaing dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk dan jasa. UD Sari Batu Alam ini memiliki harga yang cukup bersaing. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadede Selviani, NIM 190111095. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi distribusi dan yang kedua ada pemasaran. Aspek teknis. Evaluasi lokasi, memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, serta memiliki tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat, sarana dan prasarana, tenaga ahli dan biasa. Tidak ada, kemudian layout bangunan dan tata letak bangunan. Bangunan ini berada di pinggir jalanan, memiliki bangunan yang memanjang ke belakang sehingga para konsumen sangat leluasa untuk berbelanja di toko tersebut. Kemudian selanjutnya ada proses produksi. Komponen dari proses produksi yaitu meliputi jenis produksi, kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penunjang. Yaitu ada 2, bahan baku dan bahan penunjang. Kemudian ada alat produksi yang digunakan. Kemudian yang kelima penggunaan teknologi dan yang keenam desain. Kemudian ada aspek sosial ekonomi dan budaya.
sosial dan budaya. Adanya perubahan demografi melalui perubahan tingkat kepadatan penduduk, perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Perubahan budaya melalui terjadinya perubahan adaptasi ekologis, perubahan adaptasi sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Kemudian ada perubahan pelampiasan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan, serta pekerjaan. Kemudian ada ekonomi. Dengan adanya suatu investasi akan memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang dapat diterima bekerja di lokasi usaha tersebut ataupun dengan cara berdagang di sekitar tempat usaha. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui yang pertama peningkatan nilai tambah SDA, yang kedua penggunaan lahan yang efektif dan efisien, dan yang ketiga pemilikan dan penguasaan SDA yang teratur. Kemudian ada meningkatkan perekonomian pemerintahan lokal melalui yang pertama menambah peluang kerja bagi masyarakat, yang kedua peningkatan pendapatan asli daerah, dan yang ketiga memberikan nilai tambah proses manufaktur. Kemudian ada rencana penggunaan dana atau penentuan jumlah dana modal usaha. Komposisi modal yaitu modal dari diri sendiri yaitu 125 juta, dan dalam usaha ini tidak melakukan pinjaman modal karena sudah memiliki modal sendiri untuk melakukan usahanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Umidiantari, NIM 190111113. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai proyeksi laba rugi. Baik, untuk perhitungannya bisa dilihat di PowerPoint kami mengenai proyeksi laba ruginya dari tahun pertama sampai tahun ketiga di halaman 13. Baik, dan untuk asumsi-asumsi yang digunakan dari UD Sari Batu Alam ini ada penjualan dan biaya produksi. Yang pertama, penjualannya naik 50% per tahun, dan yang kedua besarnya HPP 75% dari nilai penjualan bersih, dan yang ketiga ada pembelian bahan baku dalam jumlah besar agar biaya lebih murah. Yang keempat ada besarnya biaya bahan baku 75% dari nilai HPP. Yang kelima, besarnya biaya upah adalah 20% dari nilai HPP. Yang keenam, besarnya biaya bahan pembantu 15% dari nilai HPP. Dan yang terakhir ada komponen HPP meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan pembantu. Dan selanjutnya ada proyeksi aliran kas atau cash flow. Untuk perhitungannya juga bisa dilihat di PowerPoint halaman 16. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal analisis kelayakan bisnis pada UD Sari Batu Alam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Toko bangunan UD Sari Batu Alam adalah usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Bapak Made Gargita sejak tahun 2010, kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Usaha ini cukup berhasil dengan pengelolaan yang baik sistem pengerjaannya. Namun, karena terbentur pandemi COVID-19 melanda belakangan tahun terakhir, omset penjualan dari usaha tersebut kini ikut menurun drastis. Selain itu, banyaknya pesaing baru yang mulai bermunculan sehingga turut mengakibatkan menurunnya nilai jual pada UD Sari Batu Alam itu sendiri. Baik teman-teman beserta ibu dosen sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun pemaparan materi yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon maaf dan kami mohon saran dan juga bimbingannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.